Allah menyediakan keselamatan yang menakjubkan. Namun Allah tidak menggenapkan keselamatan itu dengan melakukannya di dalam kita. Segalanya telah digenapkan di dalam Kristus. Kristus telah menggenapkan segala sesuatu bagi kita. Jalan satu-satunya bagi manusia untuk diselamatkan adalah berada di dalam Kristus. Kita tidak perlu meminta Allah mengerjakan apapun di dalam kita. Selama kita ada di dalam Kristus, segala sesuatu yang telah digenapkan akan menjadi nyata di dalam kita. Inilah jalan keselamatan Allah. Kita dapat masuk ke dalam Kristus karena Allah yang menempatkan kita di dalam Kristus. Dengan tegas kita mengatakan bahwa kita harus keluar dari Adam sebelum dapat masuk ke dalam Kristus. Seperti kita harus keluar dari satu ruangan untuk bisa masuk ke ruangan berikutnya. Kita harus keluar dari Adam lebih dulu, baru kemudian kita dapat masuk ke dalam Kristus. Agar tahu bagaimana keluar dari Adam, kita harus lebih dulu tahu bagaimana kita masuk ke dalam Adam. Injil Yohanes pasal 3 ayat 6 menuliskan, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Mereka yang dilahirkan dari daging ada di dalam daging. Segera setelah kita lahir, kita ada di dalam Adam. Hayat yang kita warisi dari orang tua kita adalah hayat Adam. Setelah melalui banyak generasi, hayat manusia masih merupakan hayat Adam. Karena kita masuk ke dalam Adam melalui kelahiran, bagaimana kita dapat keluar dari Adam? Misalnya kita masuk ke dalam ruangan yang menghadap ke timur. Agar dapat keluar, kita perlu membalikan badan dan berjalan ke arah barat. Karena kita masuk ke dalam Adam melalui kelahiran, kita tidak punya jalan keluar lain selain kematian. Saat kita mati, kita mengakhiri posisi kita di dalam Adam. Puji syukur pada Tuhan, karena Dia telah membawa kita keluar dari Adam dengan membawa kita melalui kematian. Di dalam Adam kita tidak dapat berbuat apapun selain dosa. Kematian adalah keselamatan yang mulia, yang melaluinya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Manusia terbelenggu oleh banyak hal, tetapi segalanya berakhir segera setelah dia mati. Prinsip yang sama diterapkan dalam hal rohani. Surat Roma pasal 6 ayat 7 menuliskan, "Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa." Setelah seseorang mati, dia tidak dapat lagi berbuat dosa, sehingga dia dapat terbebas dari dosa. Orang yang mati adalah orang yang pikiran, kehendak, temperamen, dan perbuatan jahatnya mati. Ada seseorang yang karena tindakan kriminal yang begitu serius, menerima 180 putusan hukuman mati. Namun dia hanya perlu 1 kali mati, dan kemudian dia tidak dapat berdosa lagi. Orang itu mungkin adalah pecandu narkoba, perampok, pembunuh, atau pelaku kekerasan yang lain. Tetapi segalanya berakhir setelah dia mati. Dia tidak lagi dapat berbuat dosa. Hal ini serupa dengan prinsip Alkitab. Setelah seorang Kristen mati, segala sesuatunya berakhir. Jalan kita masuk ke dalam Adam adalah melalui kelahiran, dan jalan keluar dari Adam adalah melalui kematian. Setelah kita mati, kita diselamatkan dari dosa Adam. Kita punya jalan itu sekarang. Jalan keselamatan adalah melalui kematian. Jalan kemenangan adalah kematian. Dan jalan untuk terbebas dari Adam adalah melalui kematian. Tetapi bagaimana kita dapat mati? Bagaimana kita dapat terbebas dari Adam? Apakah kita dapat mati dengan diri kita sendiri? Tidak ada jalan untuk mati dengan diri kita sendiri. Jalan untuk mati telah disediakan Tuhan. Saat kita percaya kepadanya, kita mati di dalam Kristus dan terbebas dari Adam. Haleluya! Betapa menakjubkannya berada di dalam Kristus. Saat kita ada di dalam Kristus, kita mati. Adalah pekerjaan Allah yang membuat kita mati di dalam Kristus. Saat Kristus disalibkan,
Allah menempatkan kita di dalam Kristus. Kita mati dengan Kristus dan di dalam Kristus. Segala yang dialami Kristus sekarang menjadi pengalaman kita. Roma pasal 6 ayat 6 menuliskan bahwa manusia lama telah turut disalibkan dengannya di kayu salib. Bagian terakhir dari 2 Korintus 5 ayat 14 menuliskan bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kita telah mati di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Karena mereka ada di dalam Kristus. Tidak ada jalan bagi mereka semua untuk tidak mati. Kematian itu ada di dalam Kristus, bukan di dalam kita. Saat kita mati, kita tidak dapat lagi hilang kesabaran atau berdosa. Inilah jalan keselamatan Allah. Seseorang menanyakan, Alkitab mengatakan bahwa kita telah mati. Namun dalam kehidupan saya, sepertinya saya tidak mati. Bagaimana agar saya dapat benar-benar mati? Bila dapat yakin bahwa saya benar-benar mati, saya akan dibebaskan dari dosa. Kita telah mati di dalam Kristus. Di dalam diri kita sendiri kita masih hidup. Bila kita tinggal di dalam Kristus, kita akan mati sepanjang waktu. Tetapi begitu kita hidup di dalam diri kita sendiri, kita tidak akan mati. Kematian yang digenapkan Tuhan ada di dalam Kristus. Bila kita melihat diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mati. Jangan pernah melihat diri kita sendiri. Kita harus melatih mata iman kita dan menganggap diri kita mati di dalam Kristus. Bila kita tetap di dalam diri Kristus sepanjang waktu, semua yang ada dan telah digenapkan Kristus akan mengalir ke dalam kita. Beberapa orang mencari kematian saat mereka masih hidup. Kita mencari kehidupan atau hayat melalui kematian. Kita harus melatih iman kita dan memandang diri kita telah mati di dalam Kristus. Diri kita bukanlah objek iman kita. Objek iman kita adalah Kristus. Bila kita melihat diri kita sendiri, kita tidak akan pernah menemukan kematian. Puji syukur pada Tuhan, karena kita telah mati di dalam Kristus. Banyak orang Kristen yang gagal dalam hal ini. Mereka mencari kematian di dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak pernah menemukannya. Ketika kita memeriksa diri, kita menemukan bahwa kita masih hidup di dalam diri kita sendiri. Bahkan kita akan menemukan bahwa diri kita sangat hidup. Kematian adalah sesuatu yang dapat ditemukan di dalam Kristus. Hal itu tidak pernah ditemukan di dalam kita. Adalah hal yang luar biasa bahwa manusia dapat hidup di dua alam. Kita ada di dalam Adam, tetapi Allah telah menempatkan kita di dalam Kristus. Sekalipun di dalam keseharian kita masih mungkin bagi kita untuk kembali ke dalam Adam, ini adalah masalah kita. Banyak orang Kristen gagal karena mereka terus mencari ke dalam diri mereka sendiri. Akibatnya mereka terus hidup di dalam diri mereka sendiri. Ada seseorang yang punya banyak pengalaman di dalam Tuhan. Saat orang lain menanyakan tentang rahasia hidup orang Kristen, dia menjawab, bila kita ingin mengalami hidup yang menang sepanjang waktu, kita tidak boleh menganggap diri kita di luar Kristus. Kapanpun kita menganggap diri kita di luar Kristus, kita akan menjadi sama seperti diri kita sebelum diselamatkan. Ketika kita melihat ke dalam, kita sedang melatih perasaan dan mencoba melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi ketika kita memandang Kristus, kita sedang menjalankan iman kita dan memandang dengan mata Tuhan. Setelah seseorang mati, hal pertama yang harus dilakukan adalah menguburkan. Ini adalah makna Alkitabiah dari baptisan. Seseorang harus mati lebih dulu sebelum dapat dikuburkan. Kita menguburkan seseorang karena percaya bahwa dia telah mati. Bila kita tidak mati, kita pasti tidak membiarkan orang lain menguburkan kita. Baptisan adalah pengakuan atas posisi kita di dalam Kristus. Ini adalah percaya bahwa kita telah disalibkan bersama Kristus. Segala sesuatu milik Kristus telah menjadi milik kita.
karena setiap orang yang percaya kepada Anak Allah ada di dalam Dia. Baptisan adalah pernyataan bahwa kita ada di dalam Kristus dan bahwa kita telah mati bersama Dia. Melalui tindakan penguburan ini, kita mengakui fakta ini. Seorang Kristen harus melalui kematian sebelum dia dapat dibebaskan dari Adam. Dia juga harus melalui kelahiran kembali sebelum dia dapat masuk ke dalam Kristus. Di antara kematian dan kelahiran ini, ada sesuatu yang disebut penguburan yang ditandai dengan baptisan. Baptisan ini membawa kita dari sisi Adam ke sisi Kristus. Di satu sisi kita meninggalkan Adam, di sisi lain kita masuk ke dalam Kristus dan memulai hidup baru di dalam Dia. Alkitab menunjukkan kepada kita tentang pengaturan sempurna yang telah dikerjakan Allah bagi kita, yaitu di dalam Kristus. Hal ini memungkinkan kita untuk meninggalkan komunitas Adam dan masuk ke komunitas Kristus. Saat seseorang mati, kita memasukkannya ke dalam peti dan menguburkannya. Tidak ada air di dunia ini yang dapat menghapus dosa-dosa kita, tetapi darah Tuhan yang telah tercurah telah membasuh kita dari segala dosa. Melalui air baptisan kita sekarang dapat bersaksi, aku telah dibebaskan dari Adam melalui kematian. Aku ada di dalam Kristus melalui penguburan. Di dalam Kristus aku telah dibasuh dari dosa-dosa, dan aku telah diselamatkan. Tuhan memberkati.